itu. Jadi ada yang kesehatan gratis, sekarang sudah tidak ada lagi kan keluhan puskes ini angin bener sih, rumah sakit angin, nggak pernah ya? Kenapa kira-kira? Saya kasih door prize. Kenapa kok sekarang nggak ada keluhan rumah sakit ataupun puskes? Karena diprogramkan sama Pak Waru, gratis semua. Karena sudah gratis semua masyarakatnya. Bukan saja itu, tetapi Pelayan. dengan Pak Wahdi. Iya. Oh, karena sering dikunjungi. Pas waktu suami saya di Ahmad Yani itu pas kunjungan Pak Wahdi. Wah, Masya Allah, terima kasih Bunda. Ya, yang bisa bicara adalah Bunda dan masyarakat lain ya Bu, itu. Sehingga pelayan itu di bulan putra beliau juga di sana ya Bu, spesialis penyakit dalam. Jadi pelayan itu diutamakan gitu ya. Walaupun digratiskan masyarakat bukan berarti terus ecek-ecek, bukan. Tetap obatnya, pelayanannya kalau memang perlu spesialis. Apalagi kalau dari metro langsung diutamakan. Wah, kalau nggak ditegur Pak Wali. Iya, karena HP-nya Pak Wali, HP-nya Bu Silvi itu terima dari kader semua kayak Bu, BPJS juga iso. Ini nomornya jenenge sopo. Cing, iso Bu. Tapi kalau udah jadi nggak mau wes Bu, nggak. Ya wes iso dulu. Kalau sudah diam aja berarti sudah selesai. Ya, jadi masih ada masukan ini ya. untuk ini rumah sakit ini apa namanya salin kita bersalinnya Pak Wahdi. Iya. Itu ada salah satu dari AMC. Ya AMC. Perawatnya yang songong. Oh ya, ya siap. Ya siap. Nanti masukkan ya Bu. Ya baik. Sama itu Pak Sapano yang tua itu agak sama. Oh ya, siap. Jadi curhat ya, baik. Nanti saya catat. Jadi ada perawat di ruang apa itu Bu? Di ruang bersalin Bu. Ruang bersalin. Namanya siapa Bu? Namanya yang saya lupa. Wah. Dia orangnya agak gemuk, dia pakai behel Bu. Agak gemuk pakai behel ya. Jadi semua ya Bu, kita menerima masukan dari siapapun, baik itu rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. Kemarin juga ada rumah sakit swasta adukan pasien dan lain-lain, tapi alhamdulillah semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena tersalurkan Bu, tersalurkan masukan gitu. Terus rumah sakitnya juga mau berbenah, jadi tidak lagi menjadi masalah-masalah berikutnya. Kemarin ada rumah sakit beberapa swasta memang kemarin ada beberapa masalah dan bisa kita selesaikan dengan baik. Intinya masukan-masukan kita terima ya Bu, karena tanpa masukan kita tidak bisa mengkoreksi gitu ya. Nah, iya, termasuk juga saat home care ya Bu ya. Kan ada kegiatan home care serentak. Nah, itu juga menjadi masukan warga ya, tidak hanya terkait pelayanan rumah sakit, tapi juga puskesmas, kemudian juga terkait pelayanan lain gitu ya. Termasuk juga masyarakat yang kemarin kita tidak tahu bahwasanya di keluarga tersebut ada yang sakit, ada yang disabilitas ya kan Bu. Dengan home care serentak tadi ya Mbak Eng, kita jadi tahu ternyata di satu keluarga tersebut tidak hanya lansianya yang sakit, ternyata ada cucunya yang kelainan ginjal, ada pula cucunya yang disabilitas seperti itu. Dengan home care tersebut sehingga tahu pemerintah harus diapakan masyarakat tersebut, terutama memang yang menengah ke bawah ya Bu ya. Kalau yang suge-suge mau terbang kemana-mana ya Bu, tapi kan kita semua tidak seperti itu. Jadi tugas seorang umaro, seorang pemimpin, bagaimana mereka yang memang yang memang belum mampu tadi harus betul-betul bisa terlayani dengan baik. Gitu ya Bu ya. Termasuk juga itu dari kesehatan, belum juga tentang BPJS tenaga kerjaan ya Mbak Eng ya. Kemudian dan semua itu butuh duit Bu. Ya, program-program tersebut itu Bu bisa tergantung dari kebijakan pimpinannya. Kenapa? Kalau Pak Wali konsentrasi karena setelah COVID masyarakatnya terpuruk gitu ya, jadi ya harus minimal kesehatan itu harus terselesaikan dulu gitu. Kasihan kan udah punya rumah mekrong. Ternyata saat sakit gak bisa bayar kan, rasanya nggak merasakan kebahagiaan kan Bu. Sebaliknya kita sederhana tapi begitu sakit semuanya bisa terlayani dengan baik, kemudian tidak mengeluarkan uang lagi gitu kan, sudah
sangat membantu ya Bu. Iya, betul. Ya, di Purwosari yang senantiasa saya contohkan, kebetulan saya datang, diajak saya kan ikut turun ya Bu, tapi nggak semua rumah, jadi di sampel-sampel tiap kecamatan. Pas saya turun, salah satunya neneknya yang sakit, ternyata istrinya juga sakit, cucunya sakit, nggak bisa menelan, sampai ke dibawa ke RSCM. Satu lagi ternyata istrinya, anak-anaknya osteoporosis, dan cucunya lagi ada yang disabilitas. Dan anak itu disabilitas tahu setelah kita home care loh Bu. Mungkin di sini kalau ada yang Purwosari kemarin mengikuti saya, itu ketahuannya setelah home care gitu. Selama ini mohon maaf, kadang-kadang masyarakat masih menyembunyikan. Padahal disabilitas jangan disembunyikan, ya. Kalau masih awal kita bisa untuk mengetahui deteksi sejak dini, sehingga disabilitas tersebut kalau masih mempunyai kemampuan bisa dilatih berbagai kemandirian gitu ya, sehingga mereka setidaknya punya kemandirian Bu. Itu banyak kok yang kita didik sehingga mereka bisa menghasilkan suatu produk, dan produk itu bisa dibeli orang-orang. Contohnya batik, kemudian lukisan, kemudian juga seni benang, itu kan udah sampai kemana-mana itu Bu. Setiap menteri kesini kita pesankan karena mereka kagum kok bisa ya, padahal disabilitas karena dia cerebral palsy, ya, duduk nggak bisa, harus ditolong, tangannya juga nggak spastik kaku gini, tapi ternyata bisa menyelesaikan. Intinya bahwasanya setiap kekurangan ternyata ada kelebihan ya Bu. Ada hal-hal yang memang kadang-kadang, makanya tidak boleh mengecilkan seseorang seperti itu. Dan kita apa yang diberikan oleh Allah, kecerdasan otak kita, hati kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sekali lagi, setiap kata adalah doa ya Bu ya. Jadi saya di sini juga mohon maaf lahir batin atas nama Pak Wali, Pak Dr. Wahdi, Pak Komaru, karena beliau sedang punya hajat ya Bu ya. November nanti ikut Cakada gitu untuk pemilihan wali kota kembali, meskipun beliau masih 3 tahun 6 bulan. Jadi sekarang ya program-programnya masih terus berusaha diselesaikan, termasuk juga jalan dan lain-lain, terus sedang dibenahi semua. Kalau yang lalu-lalu kan 5 tahun Bu, ya di akhir-akhir pasti jalan PR-nya. Kalau kemarin kan kita terpotong COVID ya. COVID itu dari pusat nggak boleh untuk apa-apa kecuali kesehatan, karena dana pusat juga habis Bu, untuk yaitu memberi semuanya gitu, menyelamatkan warganya, karena namanya sehat itu nomor 1, jadi lain-lain di nomor sekian gitu ya Bu. Nah kalau sekarang Bapak berusaha, makanya sekarang itu kenapa sih kok berprestasi terus? Coba kenapa? Kok pemerintah Metro ini digenjot terus supaya berprestasi, kelurahannya terbaik, posyandunya di Karangrejo menjadi terbaik, di sana terbaik, inflasi terkendali, kenapa sih coba? Wali kotanya cerdas. Wali kotanya cerdas Bu. Ya kenapa kok kita harus juara terus? Kenapa? Ayo. Iya, ini loh Bu, tak omongi yo. Untuk membangun kuwi duitnya sopo? Dudu duitnya Pak Wali tuh, duitnya duitnya kota Metro. Ini duitnya Metro tok ora cukup. Pajak rumahan ini kan nggak banyak Bu, kecuali kita punya perusahaan, banyak perusahaan di Metro, kemudian ya kayak Lampung Timur ini, kemudian punya sumber daya alam, itu beda. Kalau kita kan datar, makanya terus menarik investor. Nah, kenapa kok berprestasi? Karena sekarang kalau mau menarik dana dari pusat, dana pembangunan dari pusat, kota atau kabupaten itu harus berprestasi. Kalau enggak, sorry ya, yang males-males, pinternya kagak kok jalur hadiah. Sekarang gitu loh Bu. Kalau dulu kan dikucur, karena negara juga masih, kalau sekarang kan negara juga karena konsentrasi ke IKN juga kan Bu. Jadi yang diberikan adalah kota-kota yang berprestasi. Makanya kenapa Pak Wali prestasi terus didorong terus. Alhamdulillah itu menjadi sebuah kebiasaan dari ASN sekarang. Ya, apalagi Bapak bilang jangan di kantor terus melihat ke bawah, itu menjadi motivasi untuk terus baik-baik, termasuk bank sampah, sampai tekan menteri loh. Wah, matching dengan menteri, wah aku belum pernah matching dengan menteri. Ya intinya begitu ya Bu. Kenapa sih kok berprestasi? Semuanya dibangun Bu, bukan berarti berprestasi kemudian
jalan lain-lainnya enggak, bukan, tapi tentunya bertahap ya, bertahap manusianya kesehatan. Untuk kesehatan, BPJS tenaga kerja itu semuanya butuh dana besar. Kalau itu seperti dulu ya, BPJS tenaga kerja nggak ada, kemudian kesehatan juga hanya sepertiga, itu ya semuanya bisa bangun gedung-gedung. Tapi buat apa gedung kalau masyarakatnya merana kan gitu. Itu amanah ya Bu, yang dinilai dari atas gitu. Apakah ada untung? Kalau Pak Wali meningkatkan SDM, pastikan nggak ada untung. Kalau untuk mikir ke pribadi, karena untungnya diberikan kepada masyarakat. Karena nggak ada bangunan-bangunan gedung sing tinggi-tinggi, yo soko ngendi gitu ya. Mau sekarang jalan aja juga, sekarang tuh sudah mulai berubah. Sistem tuh sudah berubah, semuanya sudah berbasis elektronik, semuanya tampak gitu. Jadi kita pun hati-hati dalam memakai keuangan negara, ya Bu ya. Jadi pembangunan pun juga harus terencana dengan baik seperti itu, ya Bu ya. Programnya banyak, pertanian juga banyak, pendidikan juga di anak-anak PAUD. Bagi yang belum sekolah PAUD, padahal dia sudah usia PAUD, ya harus dirayu mau untuk ikut pendidikan PAUD. Nah, kalau alasannya karena ketidakmampuan dari sisi ekonomi, bisa disampaikan ke lurahnya, nanti akan dicatat di dinas pendidikan, diberikan bantuan loh. Sekarang malah suruh cari, pokoknya tonggomu ya, Mbak Darsi tonggomu ya, nenek saya cacili umur 5 tahun di umbelen loh. Pagi masih rambutnya keriting kabeh, melu ning sawah aduh. Terus sekolah anaknya seneng, mamanya dia nggak mau. Nah, anaknya kan harus apa? Nah, tidak boleh karena Indonesia ingat ya di 2045 itu 100 tahun Indonesia. Harapannya Indonesia jadi Indonesia emas, terbaik, kuat di Asia Tenggara, di dunia, bukan malah terpuruk. Hati-hati loh Bu. Kalau kita nggak hati-hati, Indonesia menjadi terpuruk. Kalau udah terpuruk, itu tadi bantuan nggak mau lagi, nggak dipercaya lah Bu. Gimana mau bayar utang terpuruk gitu. Makanya harus dipertahankan, nggak ada lagi stunting. Usia rata-rata sekolah harus sudah masuk. Ya, angka partisipasi kasar. Jadi anak-anak yang usia PAUD harus sudah ikut PAUD. Kemudian anak yang putus sekolah belum sampai SMA harus masuk ke pendidikan paket. Itu harus Bu. Itu udah menjadi tanggung jawab Pak Wali terus menekankan seperti itu sehingga kota kita ini kota yang dilihat oleh orang lain mampu gitu. Angka kemiskinan alhamdulillah kemarin juga turun. Nah, seperti itu. Jadi upaya-upaya itu untuk meningkatkan kualitas kota mikro sehingga bisa dilihat dari pusat, oh ini kotanya stabil, bagus sehingga layak diberikan tambahan dana untuk membangun kotanya. Gitu loh Bu. Ya, jadi seperti itu dari pendidikan pun iya, kemudian dari kesehatan apalagi, dari ekonomi juga banyak ya Bu ya, dan lain-lain banyak Bu. Gak cukup sehari Bu. Dari tadi aku ngomong kayak gini loh Bu. Dari pagi ya. Sebenarnya tidak kerekam aja saya duduk. Gitu. Kenapa saya sampaikan ini? Jangan sampai kita ada program-program baik pemerintah yang tujuannya untuk masyarakat, tetapi masyarakat belum tahu. Berarti nggak bisa dong gitu ya. Makanya harus dibantu. Pemerintah itu nggak bisa sendiri Bu. Dibantu oleh para kader, para RT, RW, kemudian kalau tentang masjid harus dirawat dengan para marbot. Makanya semuanya diberikan BPJS tenaga kerja. Kenapa diberikan? Kepada mereka yang bekerja sosial. Tadi kan kerja sosial, kader itu kan kerja sosial Bu. Ya, insentif gak seberapa, masih di bawah UMR. Makanya diberikan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, terhadap kematian. Ya, kalau sudah 3 tahun berturut-turut, anaknya mendapatkan beasiswa kalau terjadi apa-apa terhadap orang tuanya tadi. Gitu ya Bu ya. Intinya tentunya jangan sampai kita tinggalkan anak-anak kita di belakang kita menjadi generasi yang lemah. Makanya kita persiapkan dengan baik. Gitu ya Bu. Jadi itu dari saya. Terima kasih banyak. Apa yang kita katakan hari ini tentunya tidak hanya kita saling mendengar,
tentunya menjadi menjadi doa yang membuka pintu langit. Seperti itu. Semoga Allah kabulkan harapan kita, doa-doa baik kita, dan tentunya menjadi komitmen bersama yang dicatat oleh Allah seperti yang disampaikan Bu Eeng tadi. Semoga menjadi sepakatnya kita, ya. Kalau sudah sepakat ya berharap itu dapat dipegang dengan baik, ya. Jadi jangan kena rayuan Gombal. Kemarin aku udah ngomong sama kader ya. Langsung kena Rayuan gombal. Ada gadis ya Bu kemarin itu cantik tenang. Terus sekolah lah Bu nongkrong nganggo bayi. Lho kok Mbak iki anakmu umurnya pinten jenengan iku? 18 Bu. Pantes si ayu. Loh kok wis iki anak sapa? Anak kula. Wah. Lah kok usia jadi dia nikahnya di usia anak kan? Ya itu nggak boleh loh Bu, dilarang loh Bu. Jadi hati-hati ya Bu. Dijogo nih punya anak gadis Bu. Termasuk juga kalau ada anak remaja ya Bu, laki-laki sekarang laki atau perempuan harus dijaga semua. Oh jangan berangkat sekolah, wah anakku alim tenan. Ternyata sekarang kan lingkungan macam-macam Bu. Kemarin ada ikut geng motor, kena apa coba? Kena babat Bu, bapaknya pecah coba. Sekarang lagi kita upayakan untuk dicarikan sekolah karena udah kalau dinyatakan anak nakal kan susah Bu. Tapi kemarin kita lindungi ya, semakin nggak baik lagi kan Bu. Kalau semuanya nggak bisa terima untuk sekolah, tapi dia sudah insaf dan lain-lain. Nah ceritanya tadi yang gadis cantik itu, kok iso tuh Cahayu? Iya Bu, kena udah gitu cerai loh Bu itu. Jadi hamil 18, ya saya tanya 19 padahal itu 19 itu kan harusnya usia nikah ya batasnya. 19 sudah ngelahirin. Kenapa sih? Kena rayuan gombal Bu. Makanya saya bilang sama kader-kader, ya mulai dulu dipakai pikirannya, hatinya, ojo sampai kena rayuan gombal.